Bertemu lagi dengan Kak Arsya dan hari ini Kak Arsya akan bercerita tentang kisah yang seru. Apa tuh, Kak? Nah, kisah tentang perang Mu'tah. Perang apa, Wais? Mu'tah. Oke, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu adik-adik terjadi pada tahun 8 Hijriah adik-adik ya. Nah, saat perang Mu'tah itu adik-adik, Rasulullah SAW tidak hanya mengutus satu pemimpin pasukan. Berapa, Wais? Tidak hanya satu. Nah, tetapi Rasulullah mengutus 3 pemimpin pasukan adik-adik. Pemimpin yang pertama, ingat-ingat ya adik-adik ya, Zaid bin Harithah. Pemimpin yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, Kenapa, Kak, dinamakan perang apa tadi, Kak? Mu'tah. Mu'tah. Nah, karena perang tersebut terjadinya di daerah Mu'tah. Oh, gitu. Seperti perang Badar, karena terjadinya di perang Badar. Di daerah. Di daerah Badar, bukan perang Badar. Terus? Ada di daerah Oh, Iya. ya. Terus, Kak? Terus perang Uhud, karena terjadinya di Bukit Uhud. Oh, gitu. Ya. Perang Khaybar juga adik-adik, karena terjadinya di daerah Khaybar. Ya, betul. Ya adik-adik ya. Nah, sebab terjadinya perang, Rasulullah mengutus salah seorang utusan untuk memberikan surat kepada Raja Romawi adik-adik ya. Namun setelah sampai, utusan itu dibunuh adik-adik. Hah? Dibunuh, Kak? Iya, Kok jahat ya, Kak? padahal seharusnya utusan itu tidak boleh dibunuh adik-adik. Kalau dibunuh berarti dia nggak menghormati gitu ya, Kak, yang Iya, merendahkan yang mengirim utusan. Iya. Rasulullah marah adik-adik mendengar berita tersebut. Akhirnya Rasulullah mengirimkan pasukan yang walaupun tidak sebesar Fathu Mekah ya adik-adik ya. Kalau Fathu Mekah kan 10.000, tapi lebih besar daripada yang lainnya, yaitu 3.000 orang adik-adik. Banjir. 3.000 orang banyak ya, Kak Arsya? Iya adik-adik. Coba hitung. Coba 1, 2, 3. 4, 5. Nah, itu aja udah banyak. Apalagi sampai 3.000, Kak. Iya adik-adik. Itu kalau pakai detik aja hampir 1 jam adik-adik ya. Iya. Warna-warni kuda. Oh iya, ada yang Terus? ada udang. Iya, Kak. Terus, Kak Arsya? Udang lagi. Nah, tapi pasukan Romawi mengirimkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Sangat dan sangat jauh lebih banyak. Berapa, Kak?
muslimnya 3.000. Ya, Lebih banyak berarti 10.000. salah. Berapa, Kak? 200.000 orang adik-adik. Lanjut yuk. Aduh, Kok banyak banget, Kak Arsyad? Itu orang apa daun, Kak Arsyad? itu orang semua adik-adik. Sebenarnya pasukan Romawi itu hanya ada 100.000 orang. Nah, sedangkan pasukan Romawi itu meminta bantuan kepada orang Nasrani yang berjumlah 100.000 juga adik-adik. Jadi makin banyak ya, Kak Arsyad? Iya, sebentar adik-adik, kita beralih ke sesuatu yang lain ya. Apa tuh, Kak? Perang terbagi menjadi dua, yaitu perang Ghazwah dan perang apa gitu adik-adik satunya? Kak Citra juga lupa, Kak Arsyad. Iya adik-adik, pokoknya ada satu nama lagi. Depannya S pokoknya sampai tua ya. Bukannya S. Ya. Perang yang depannya S itu adalah perang yang Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Oke. Sedangkan perang Ghazwah adalah perang yang Rasulullah ikut serta dalam peperangan tersebut. Misalnya perang Badar atau disebutnya jadi Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud gitu adik-adik. Oke. Si perang Mu'tah ini Nabi Muhammad tidak ikut. Jadi perang Mu'tah termasuk perang Itu yang S tadi itu, Kak. ya, kakak juga lupa apa tuh namanya ya adik-adik ya. Pak. Apa adik-adik ya? Oke, Tapi ternyata tadi katanya Mu'tah dibilangnya Ghazwah Mu'tah, Kak. iya Karena karena jumlah pasukan musliminnya itu banyak adik-adik. itu ya, Kak. Oke, Kak, lanjut, Kak. Nah, mendengar jumlah pasukan yang luar biasa banyak itu, pasukan muslimin menjadi takut adik-adik. Soalnya 3.000 melawan 200.000 ya, Kak Arsyad. Sama aja seperti 3 orang muslimin melawan 200 orang Romawi. Waduh, gimana 3 ya? dibanding 200. 3 orang harus melawan 200. Iya. Waduh. Gimana tuh, Kak? Kalah dong, Kak, pasti, Kak. Kita lanjutkan ceritanya. Teng. Nah, lalu Abdullah bin Rawahah, salah satu pemimpin dari Rasulullah ya. Oh ya, kakak lupa bilang. Jika Zaid bin Harithah wafat, Iya, dengar. gimana? Kak? Gimana, Kak? Iya. Oh, dengerin. Rasulullah pernah berkata, jika Zaid bin Harithah gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang akan menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Setelah Abdullah bin Rawahah gugur, siapakah yang akan menggantikan Abdullah bin Rawahah? Siapa, Kak? Kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, saat itu kan pasukan muslimin ketakutan ya. Ya, iya, ketakutan mereka. Terus, Kak? Terus Abdullah bin Rawahah itu maju untuk menyemangati kaum muslimin. Abdullah bin Rawahah berkata, kita itu berperang itu bukan karena jumlah kita yang sedikit. Kita itu berperang untuk meraih 2 pilihan, Apa itu? yaitu mati syahid untuk menuju surga atau mendapatkan kemenangan. Jadi adik-adik, Dengerin, Kak. Kak Aca lupa adik-adik apa lagi perkataan. Pokoknya itu untuk menyemangati kaum muslimin ya adik-adik ya. Karena tadi ketakutan ya, Kak. Iya. Terus, Kak? Ya, Aca mau ngapain lagi? Gak apa-apa, biarin aja. Terus, Kak? Nah, akhirnya kaum muslimin semangatnya kembali meroket. Iya, soalnya perang tadi cuma 2 pilihannya. Dan dua-duanya sama-sama bagus ya, Kak ya.
menang, atau kalaupun kalah mereka mendapat pahala mati syahid. Iya, adik-adik. Semangat jadinya ya kak ya. Iya, adik-adik. Meskipun 3 melawan 200. Lanjut kak. Mulai. Deng deng deng. Nah, mulai perangnya adik-adik ya. Saat perang itu adik-adik, tangting, wah, 3 melawan 200 adik-adik. Zaid bin Harithah gugur dan Rasulullah mengetahuinya. Padahal Rasulullah dari Mu'tah ke Madinah itu adalah 1000-an kilometer. Jauh ya kak ya. Tapi Rasulullah tetap bisa mengetahuinya. Masya Allah, mukjizat Rasulullah ya kak ya. Meskipun gak ikut, meskipun jaraknya jauh dari lokasi peperangan, Rasulullah seakan-akan melihat langsung peperangan itu. Iya adik-adik. Jadi ketika Zaid gugur, Rasulullah tahu adik-adik ya. Rasulullah pun bersedih adik-adik. Karena Zaid bin Harithah itu sebenarnya salah satu anak angkat Nabi adik-adik. Anak angkat ya. Oke adik-adik ya. Jadi Nabi bersedih adik-adik. Lalu peperangan berlanjut. Kali ini Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin. Oke. Lalu Ja'far bin Abi Thalib itu menyerang pasukan musuh dengan gagah berani. Akhirnya salah satu dari ribuan pasukan Romawi itu menebas tangan Ja'far bin Abi Thalib. Terus kak? Dua-duanya. Oh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa saat Ja'far bin Abi Thalib itu diserang, terdapat 40 luka adik-adik di bagian depan tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib adik-adik. Akhirnya Ja'far gugur. Gugur ya kak ya. Udah banyak banget lukanya soalnya ya kak. Iya. Akhirnya Nabi Muhammad kembali bersedih. Karena sebenarnya Ja'far bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi adik-adik. Oh, sepupunya Nabi ya Iya kak. adik-adik. Nah, saking sedihnya akhirnya Nabi pun meminta kepada orang-orang Madinah untuk membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Menghibur. Iya adik-adik. Peperangan kembali berlanjut. Masih lanjut terus ya kak ya. Tadi pemimpinnya sudah gugur 2 ya kak ya. Lalu Nabi bersabda, kedua tangan Ja'far yang terputus itu akan digantikan oleh sayap oleh Allah di surga. Masya Allah. Jadi dia terbang di surga adik-adik. Masya Allah, enak banget ya kak ya. Udah dijamin Iya, masuk surga kalau gitu berarti kak. Iya adik-adik. Nah, Abdullah bin Rawahah. Ini gak ada cerita gugurnya gimana ya adik-adik ya. Gugur lagi Abdullah bin Rawahah Setelah bertempur dengan gagah berani. Iya adik-adik. Lalu kita jawab pertanyaan adik-adik yang tadi. Iya, tadi kan cuma ada 3 yang kak Asep ceritakan. Siapakah yang akan menggantikan Abdullah bin Rawahah? Jeng 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 jeng. Siapa kak? Tebak adik-adik. Gak tahu. Tebak dulu. Tebak. Rasulullah datang. Oh bukan. Jauh ya kak ya. Sabit bin Akrom, Siapa itu? salah satu pasukan muslim, mengangkat bendera perang ya adik-adik. Oh dia mau jadi pemimpin perangnya kak? Bukan. Oh bukan. Dia mau bertanya kepada pasukan muslimin, siapakah yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah ini? Ya adik-adik ya.
pemimpinnya? Nah, Khalid bin Walid membawa 9 pedang adik-adik. Oke, banyak banget Kak. 9 pedang itu duanya dipegang sekaligus adik-adik. Oke, kanan kiri ya Kak? Iya. Ya? Terus Kak? Lalu Khalid bin Walid menebas semua musuh yang ada di hadapannya. Gimana Kak nebasnya Kak? Cah! Wah, terus Kak? Sampai 9 pedangnya itu patah semua. Udah bawa 9 pedang, banyak banget dan semuanya patah. Iya, Saking sengitnya pertempuran. pedang itu kan besi adik-adik. Iya Kak, kok bisa patah Kak? Sampai patah 9-9-nya adik-adik. Perang sengit banget, sesengit-sengitnya adik-adik ya. Kak. Terus tiba-tiba Khalid mendapatkan ide Nah, untuk membuat pasukan Romawi ketakutan. Walaupun mereka jumlahnya jauh dan sangat jauh lebih banyak. gimana Kak? Khalid bin Walid menukar pasukannya. Yang depan ke belakang, Hah? yang belakang ke depan, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kenapa mesti ditukar-tukar gitu Kak? Biar pusing gitu Kak? Biar Hah? pasukan Romawi itu ngira ada tambahan pasukan kaum muslimin. gitu. Jadi mereka mikirnya gini adik-adik ya. Hah? Tadi aja kita udah perang sengit banget sama mereka. Sekarang kok mereka nambah lagi. Waduh, mereka jadi takut. Akhirnya pasukan Romawi mundur Oh yang pakai adik-adik. kuda disuruh lari itu juga ya Kak? Oh iya adik-adik. Gimana? Biar berdebu adik-adik ya. Kira ada pasukan datang banyak gitu adik-adik. Ya adik-adik ya. Lalu akhirnya pasukan muslimin berhasil mengejar pasukan Romawi. Akhirnya lari terbirit-birit masuk ke rumahnya masing-masing. Akhirnya Khalid bin Walid beserta pasukan yang tersisa kembali ke kota Madinah dengan membawa kemenangan. Alhamdulillah, bisa ternyata pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Betul adik-adik. Keren banget ya Kak Arsyad. Tebak adik-adik. Apa Kak? Berapa orang dari kaum muslimin yang meninggal syahid? Banyak Kak, soalnya kan tadi 3 orang melawan 200. Pasti banyak deh yang terluka sampai syahid. Ulama berkata hanya ada 8 atau 12 orang yang syahid dalam Oh, perang Kak? itu. Iya. Dalam perang Mu'tah. Iya. Saking hebatnya, semangatnya, dan besarnya pertolongan dari Allah adik-adik. Masya Allah. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Padahal mereka hanya 3.000 Iya. melawan 200.000 adik-adik. Masya Allah. Nah, 3.000 kurang 12 atau 3.000 kurang 8 masih banyak gak adik-adik? Si banyak Kak, masih berapa Kak Arsyad? Bentar adik-adik ya. 300.000 kurang 10 2.990. Nah, 2.990 sekian. Ya adik-adik ya. Masih banyak itu kembali ke Madinah. Iya. Waduh, hebat ya Kak. Habis ceritanya adik-adik. Seru gak adik-adik? Seru banget Kak. Kak Arsyad, tadi Kak Arsyad sempat nyebutin perang ini, perang ini. Itu kapan diceritain Kak Arsyad? Ini kan baru perang Mu'tah Kak. Kapan-kapan adik-adik ya. Kalau saya bisa bikin konten lagi. Kita tunggu ya adik-adik ya. Sebahas